Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Irma Nimatul Jannah. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Irma. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, terlebih sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membimbing kalian dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada masa COVID-19. Kita langsung masuk aja dalam bab 5 mengenai materi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Kira-kira sujud seperti apa sih yang dimaksud dalam pembahasan kali ini? Mungkin kalian sering mendengar mengenai sujud, karena sujud terdapat dalam rukun sholat. Nah, apalagi ketika kita melakukan sholat, yaitu ada 17 rakaat seluruhnya, jika ditotalkan terdapat 34 kali kita bersujud setiap harinya. Tetapi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sujud di luar dari rukun sholat, yaitu sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tetapi pada pembahasan kali ini kita hanya cukup dalam dua pembahasan, yaitu sujud syukur dan juga sujud syahwi. Adapun kompetensi dasar, yaitu yang pertama, 1. Melaksanakan macam-macam sujud dan memahami hikmah sujud syukur dan sujud syahwi. Yang kedua, menghayati perilaku santun sebagai implementasi dari sujud syukur dan sujud syahwi. Yang ketiga, memahami tata cara sujud syukur dan sujud syahwi. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat tercapai, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan ketentuan tata cara, macam-macam, dan hikmah melaksanakan sujud syukur dan sujud syahwi. Yang kedua, mensimulasikan sujud syukur dan sujud syahwi. Yang ketiga, menerapkan sikap mulia dari hikmah melakukan sujud syukur dan sujud syahwi. Nah, kalian sudah menyimak mengenai kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran dalam pembahasan kali ini. Kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama di rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud adalah satu bentuk kepasrahan dan kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperbolehkan melakukan sujud hanya kepada Allah saja. Adapun kepada manusia, kita hanya diperintahkan untuk menghormatinya saja, tidak harus bersujud. Dan idealnya melakukan sujud itu dalam posisi dahi, telapak tangan, lutut, dan juga kaki menempel di tanah atau di alas sujud. Itu adalah posisi ideal ketika seseorang melakukan sujud. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sujud syukur. Yuk kita mengenal sujud syukur itu apa? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah, sedangkan sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur. An Abi Bakrota anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasuruhu au busra bihi harrosa jidan syukrolillah. Yang artinya, dari Abu Bakroh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan, beliau bersyukur untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat contoh seorang pemain timnas yang melakukan sujud syukur karena telah mencetak gol. Dan yang kedua, terhindar dari mara bahaya.
Ini ada contohnya, yaitu salah satu korban yang dapat selamat dari bencana gempa bumi. Seorang ibu ini melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena telah terhindar dari mara bahaya. Selanjutnya kita masuk dalam tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya yang keempat, duduk kembali. Dan yang terakhir yang kelima, lalu salam. Pembahasan yang kedua mengenai sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Nah, kira-kira apa sih dasar hukum sujud sahwi ini? Di sini ada pembahasannya. An Abi Sa'idin Hudri, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iza ahadukum fi sholatihi falam yadarikam sholla salasan am arba'a falyatarahi sakka wal yabani ala mastaikona summa yasjudu sajadataini qabla an yusallim. Rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian, hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, mungkin di antara kalian pasti ada yang pernah melihat orang yang melaksanakan sujud sahwi. Kira-kira apa sih penyebab orang yang melaksanakan sujud sahwi tersebut? Di sini ada pembahasan mengenai sebab-sebab orang melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan sholat salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, itidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang membiasakan membaca doa kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang terakhir, yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara melakukan sujud syahwi. Yuk kita simak video kali ini mengenai sujud syahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah selesai bacaan tahiyat akhir dan sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Teruskan solat seperti biasa sehingga tahiyat akhir. Selesaikan bacaan tahiyat akhir. Kemudian sebelum memberi salam, lakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Allahu Akbar. Bacaan dalam sujud adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, yang bermaksud Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Selesai sujud sahwi, berilah salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian lebih tahu bukan? Lebih paham mengenai perbedaan dari sujud syukur dan juga sujud sahwi. Kita review ulang ya perbedaan dari keduanya tersebut. Sujud syukur itu apa? Ya, betul. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah, ya betul, sujud ketika dalam kondisi lupa dan juga ragu-ragu di dalam sholat.
Semoga kalian dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian pembahasan mengenai macam-macam sujud syukur dan juga sujud sahwi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan pembahasan baru yaitu sujud tilawah. Ibu harap kalian bisa mereview ulang tentang pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, jangan lupa menggunakan masker setiap keluar rumah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.